Kafarat nadhar. Menunaikan nadhar adalah wajib, meskipun pada asalnya mengucapkan nadhar itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama memandangnya haram. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, sungguh nadhar itu tidak dapat menolak takdir. Sungguh nadhar itu keluar dari sifat kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski pada dasarnya makruh, namun jika nadhar sudah terucap, wajib ditunaikan. Allah menyebutkan di antara ciri penduduk surga adalah orang-orang yang menunaikan nadharnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka menunaikan nadhar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Quran Surat Al-Insan ayat 7. Jika nadhar tidak mampu ditunaikan, ada kewajiban yang harus dilakukan sebagai penebusnya, yaitu menunaikan kafarat. Apakah kafarat nadhar? Sahabat Uqbah bin Amir meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda yang artinya, tebusan melanggar nadhar sama dengan tebusan melanggar sumpah. Hadis riwayat Muslim. Kafarat sumpah yaitu 1. Membebaskan budak, 2. Memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, 3. Puasa 3 hari. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya jika kalian melanggar sumpah ialah memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Teknis penunaian kafarat. 3 kafarat di atas boleh dipilih semampunya. Tidak harus dipilih secara urut. Jika mampunya puasa, maka puasa. Jika mampunya memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Imam Al-Baghawi rahimahullah menerangkan, setiap orang yang mendapat kewajiban menunaikan kafarat sumpah dan juga nadhar, dia boleh memilih sekehendaknya. Jika dia ingin memilih memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Atau memberi mereka pakaian juga silahkan. Atau ingin membebaskan budak. Tafsir Al-Baghawi. Teknisnya, jika ingin membayar kafarat berupa makanan untuk 10 orang miskin, 1. Kadar makanan dan pakaian. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, masing-masing orang miskin mendapat 1,5 kg beras atau kurma atau gandum, itu sudah cukup. Jika berupa pakaian, cukup setiap orang miskin mendapat 1 baju. Fatwa Ibnu Baz. Mengingat di negeri kita, beras merupakan makanan pokok, kafarat nadhar jika berupa makanan, kita tunaikan berupa beras 1,5 kg. Akan lebih afdol jika ditambah lauk pauk, namun tidak wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. 2. Kafarat berupa makanan dan pakaian tidak boleh diberikan kepada 1 orang miskin, tapi harus dibagi rata kepada 10 orang miskin. 3. Kafarat makanan harus ditunaikan berupa makanan, tidak bisa diganti dengan uang. Karena dalam ayat yang menerangkan tentang kafarat pelanggaran sumpah di atas, tegas disebut makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Ini berdasarkan pendapat yang kami pandang kuat di antara perbedaan pendapat ulama yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kewajiban kita dalam hal seperti ini adalah mengikuti dalil. Barangkali syariat memiliki pandangan maslahat yang tidak dijangkau oleh akal kita dalam ketentuan-ketentuan ini. Boleh jadi sebagian kita menduga demi semata kemaslahatan orang fakir membayar kafarat dengan uang lebih utama dan lebih disukai si fakir daripada makanan, sehingga memotivasinya membayar kafarat dengan uang. Namun kami berpandangan dalam masalah seperti ini, kita cukup berpegang pada penjelasan yang disebutkan oleh dalil, tidak menyimpang dari penjelasan syariat. Adapun teknis kafarat berupa puasa, tidak harus dilakukan secara berurutan, boleh diselang-seling sesuai kemampuan. Nadhar yang harus dikafarati.
Semua jenis nadar, baik nadar berupa ibadah, namun dia tidak mampu menunaikannya, seperti jika dagangan hari ini habis, tahun depan saya mau umroh. Atau nadar berupa maksiat, seperti jika besok Jumat turun hujan, saya mau mencuri durian tetangga. Hanya saja, nadar berisi maksiat tidak boleh ditunaikan. Namun jika sudah terucap, wajib menunaikan kafarat sebagai tebusan nadar. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak sah nadar untuk bermaksiat, namun kafaratnya tetap ada berupa kafarat sumpah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Beliau SAW juga menegaskan, yang artinya, siapa bernadar untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah. Dan siapa bernadar untuk bermaksiat, maka jangan lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali satu jenis nadar yang tidak ada kewajiban kafarat, yaitu bernadar melakukan sesuatu yang mustahil. Seperti jika nilaiku di semester ini cum laude, aku mau jadi putri duyung atau terbang ke langit 7. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, wallahu a'lam bissawab.